kita ngerenung dulu ya di atas ya, sambil mikirin dosa-dosa mungkin gitu. Kita ngerenung dulu, kita tuh kecil banget nih di sini, di gunungnya tuh kita kecil, kita kenapa-napa nggak ada yang tahu nih. Ya bang, ya benar-benar. Kita ngerenung dulu ya. Kalau naik jangan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tentang Mereka. Gua kedatangan nih seorang narasumber yang ingin berbagi ceritanya di sini. Beliau mau berbagi ceritanya tentang pendakian ke Gunung Gede. Langsung aja biar kalian gak kepo, kita kenalan ke narasumber kita. Selamat malam. Malam Bang Gusti. Ya nih Bang Febri. Bang Gusti nih narasumber gua. Bang Gusti, dari mana Bang? Biar teman-teman semua pada tahu nih. Oh ini dari ini, Pondok Betung. Oh, bukan dari tadi. Ya, Pondok Betung. Oh, Pondok Betung. Bang Gusti, lagi sibuk apa nih Bang? Gak ada sih, biasa ya. Kerja aja biasa. Ngojol. Ngojol. Semoga lancar ya Bang ya. Iya. Bang Gusti, kita udah sempet WhatsAppan ya. Iya. Bang Gusti mau bercerita di sini waktu pendakian ke Gunung Gede Bang. Gunung Gede. Iya. Bisa ceritain gak nih Bang, sedikit ceritanya? Jadi nih Bang, waktu gua naik ke Gede itu sempat namanya ngeliat sosok putih, mungkin bisa dibilang kuntilanak juga ya, di kandang badak. Terus pas ketika nanjak ke tanjakan setan tuh gua kayak ditegur sama sosok nenek-nenek. Dan akhirnya pas ketika gua turun, insidennya lanjut terus, kayak senter gua tuh meledak sampai 5 kali mungkin ya, kalau nggak 7 kali deh, gua lupa tuh. Oke, ditahan dulu ya Bang Gusti ya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah ngedukung channel ini. Semoga dipermudah segala urusannya, segala berbeda. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, ayo cepet subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Dan buat kalian sekali lagi nih yang ingin berbagi cerita di channel ini, kalian bisa DM, link ada di bawah. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita di cerpen cerita pendakian. Oke buat teman-teman, biar kalian gak penasaran nih, langsung aja kita dengerin cerita dari Bang Gusti. Gimana nih Bang, awal cerita perjalanan lu ke Gunung Gede? Awalnya sih sebenarnya nggak pengen naik Bang ya, emang iseng-iseng liburan. Itu kejadiannya sih 2009 Bang. Habis lebaran H+1 bulan September dah kalau nggak salah itu. Iya kayak bulan September tuh. Jadi tuh dulu kan gue kan kerja nih di, nggak kerja lah, iseng sama Ipan. Kerja tuh gue berempat. Ipan tuh jatuhnya kayak bos gue, dia megang tender kotak, bikin kotak. Sama Wisnu sama Rudi, kan berempat tuh iseng bikin acara, yuk habis lebaran kayak daki enak nih gitu Bang. Tapi gue bilang gini, Bang tapi gue belum pernah naik. Ya udah kata Ipan, kalau lo belum pernah naik kita sampai air panas aja. Ntar kalau sampai air panas kita turun dah, kayak gitu. Oh kayak gitu ya, iya. Soalnya kan gue nggak pernah naik juga nih, jadinya takutnya nggak kuat fisik gitu. Meskipun gue masih main futsal waktu itu sih 2009, masih muda. Sekarang udah nggak muda nih. Terus singkat cerita tuh sampailah tuh gue di acara itu hari H lah ya, hari H. Awalnya kan prepare berempat. Ada satu orang tuh temen gue namanya Rian, gue ajak, Yan besok jalan yuk ke, dia nanya kemana Mas, kayaknya sih mau ke Ciberem, tapi nggak tahu juga sih mau ke Ciberem apa mau ke air panasnya nih. Pokoknya itu antara itulah Ciberem sama
air panas lah gitu. Awalnya tuh begitu tuh rencananya. Jadi tuh gue naik emang nggak ada prepare mau naik, nggak ada namanya bawa carrier, nggak ada sleeping bag, nggak ada bawa tenda, nggak ada. Emang tuh nggak ada naik dah pokoknya, intinya nggak naik. Cuma Ipan emang pengen muncak, tektok lah gitu, tektok. Singkat cerita itu gue akhirnya jalan tuh berlima bang. Berlima tuh dari habis subuh kita jalan H+1 nih ya. Gue jalan berlima nih, temen gue kenalin dulu nih. Leadernya tuh Ipan, terus ada sepupu gue Wisnu, temen gue Rudi sama Rian. Jadi total tuh gue naik berlima. Terus gue jalan dari di sini tuh habis subuh sampai di Kampung Rambutan, lanjut naik bis sampai ke Cibodas. Sampai Cibodas itu kurang lebih jam 10. Jam 10 tuh gue sarapan dulu bang. Sarapan dulu. Tapi emang karena ini nggak prepare naik, cuma Ipan prepare jaga-jaga nih. Paling ntar naik nih sampai puncak nih. Ipan nyiapin senter. 2 senter sama 1 headlamp. Sama dia bawa misting. Terus sama bawa kayak tumbler gitu, cuma punyanya TNI tuh, gua nggak tahu namanya tuh. Udah itu gua nggak ada prepare bawa air, bawa bekal tuh nggak ada. Logistik gitu. Gua nggak ada, emang nggak ada prepare mau naik, nggak ada. Cuma tuh pas sampai Cibodas makan dulu. Makan dulu kali ya? Iya makan. Udah kelar makan, si Ipan prepare karena dia ada prepare mau naik, dia belilah bohlam. Jaga-jaga center kan. Dia beli bohlam. Gue inget itu beli bohlam 5 kalau nggak salah deh. Beli bohlam 5 bang. Gue beli bohlam 5 ke salah satu toko perlengkapan lah gitu. Karena itu kan jam 10 tuh. Setengah 11 kita daftar ke posnya tuh lah. Cimaksi. Nah, kita daftar. Nanya dia mau mana nih? Ke Ciberem. Oh iya ya. Ini lagi rame nih. Soalnya kan H+1 tuh rame banget tuh bang. Liburan. Wah, rame banget itu. Dari pos 1 itu sampai Ciberem itu nggak putus tuh orang, saking ramenya tuh hari itu tuh. Sebelum kita masuk ke gerbang, biasa Ipan kan sebagai leader, doa dulu ya, doa. Ya udah doa. Kita doa dulu tuh bang, doa. Setelah doa tuh kita jalan. Terus sepanjang jalan yang ngobrol-ngobrol biasa lah, nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada. Cuma kan karena itu di situ posisi banyak banget orang, Ipan tuh kayak mendorong kita, mana nih muncak apa air panas nih, kan didengar banyak orang, kita agak sombong gitu, biar kedengeran, wah dia mau muncak nih dia gitu. Gue bilang puncak aja bang, puncak. Akhirnya semua itu, udah puncak aja lah, puncak gitu. Mungkin biar kedengaran nama yang lain juga. Terus gue jalan, terus Ipan nanya, mana nih puncak apa air panas? Puncak bang, puncak, yakin. Terus nggak ada prepare ya, cuma kita beli pas di bawah tuh emang sempat beli Indomie tuh 2 bungkus sama kopi serenceng, kopi mik tuh gue inget banget tuh, sama Indomie soto tuh nggak banyak, 2, emang nggak prepare naik, emang cuma tektok. Nah sebelum akhirnya kan kita jalan tuh, kalau abang pernah ke Ciberem tuh ntar sampai tuh kayak semacam pertigaan, kita ke kanan ke Ciberem, ke kiri jalur pendakian. Nah gua tuh di situ banyak banget orang bang, lagi-lagi tuh manusia ya, masih muda juga. Gimana nih, mau puncak nggak? Puncak bang, puncak. Gua dengan kerennya mau puncak, gua gitu, gua mau puncak pokoknya. Kan orang-orang pada ngeliatin tuh ya, gua naik berlima diliatin bang sama orang-orang. Keren banget ya kan, yang lain pada ke Ciberem, gua ke puncak nggak pakai carrier, nggak ada sleeping bag, udah nggak ada, pokoknya nggak ada yang bawa apa-apa dah. Air juga nggak bawa misting sama tumbler itu, Indomie 2, kopi serenceng. Sebelum sampai perbatasan yang pertigaan itu bang, doa lagi. Kalau emang mau sampai puncak, kita doa lagi. Ipan ngajakin doa. Emang gue seneng sih, dia leadernya bagus ya. Karena udah pengalaman banyak ya, jadinya enak dia bawanya. Sampai di situ kita doa dulu, dan kita bismillah, doa, kita jalan tuh bang, nggak ada bang namanya rasa capek, rasa takut di gunung tuh nggak ada, saking senengnya udah.
Senangnya kita nggak pernah jalan, nggak pernah ngeliat gunung, emang seneng banget diceritain sebelum naik gunung gitu. Maksudnya seneng banget kita. Tapi gue kan karena gue nggak prepare naik gunung, gue salah sepatu. Gue sepatu tuh pakai sepatu apa ya? Pokoknya sepatunya berat dah. Sepatu gue berat, nggak kuat gue naik. Gue baru kira-kira habis dari yang pertigaan Ciberem itu, gue bilang sama Ipan, bang, gue boleh copot sepatu nggak bang ya? Emang apa? Kaki gue pengen kram bang nih, takutnya ntar gue malah nggak kuat ya. Ya udah, lu copot aja kalau lu mau copot. Gue copot nih sepatu gue. Akhirnya gue nyeker nih, naik gue nyeker. Nah itu mungkin ya, ini dari apa nanti story itu kayaknya nih awal mula gue ditegur sama si punya gunung nih gara-gara nggak ngomong kasar juga, nggak ngomong kotor juga, nggak, cuma main kayak ceng-cengan gitu bang. Wisnu, kita kan dulu waktu masih muda biasa manggil orang tua nih. Soalnya si Wisnu itu kan bokapnya namanya Majid. Kalau si Rudi namanya bokapnya Atun. Jadi si Rudi kalau manggil Wisnu Majid, si Wisnu kalau manggil Rudi Atun. Terus sepanjang jalan nih dia tawa mulu. Weh, Ton, cepetan Ton. Oh ya, Jet, tunggu Jet. Gua tuh di belakang gua bisa ngejar bang, gua bisa lari karena gua udah nggak pakai sepatu kan, enteng. Gue lupa, gue kan tadi ngajak temen tuh yang namanya Rian ya. Rian itu bisa gue bilang tuh bocah lemesan. Jadi tuh ya dibilang lemes, ya lemes, dibilang semangat ya enggak gitu. Tapi dia bocah lemesan, gue manggil ada tuh. Gue jalan. Ipan jadi posisi ini Wisnu di depan, Rudi kedua, gue ketiga, Rian keempat, Ipan jagain di belakang. Takutnya Rian kenapa-napa kan. Jalan, kira-kira tuh gue jalan kan mulai masuk ke Cibodas tuh setengah 11, jam 11 lah. Sampai tuh gue sampai di air panas. Air panas gue ngeres dulu. Ini udah sampai air panas nih, ya kan? Tapi jujur aja bang ya, gue karena nggak pernah naik, gue pikir tuh air panas Gunung Gede tuh sama Ciberem, air terjun. Gue pikir air terjun, katanya air ngalir biasa. Pas air ngalir biasa tuh, gue kayak kurang excited gimana ya? Ya begini doang. Begitu gue, ya begini doang ya. Gue kira mah air terjun kali. Cakep gitu gue pikir. Ah gimana? Biarin emang begini kali keadaannya. Di situ gue ngopi dulu, berhenti ngopi. Ipan nanya, nih udah sampai air panas, mau turun apa naik? Ipan nanya gitu. Bisa ya naik bang. Rudi, lu naik nggak Rud? Udah naik aja lah, tanggung udah sampai sini. Ya bang udah naik aja, cuma bang prepare aja bang ya. Kalau kita naik, itu kan gue di air panas jam 2 ya. Kalau kita naik nih bang, sampai puncak jam berapa bang? Gue nanya gitu kan. Takutnya kan kemalaman turunnya, karena kan apa sih, kita kan nggak bawa apa-apa, nggak bawa tenda, nggak bawa apa-apa, pokoknya cuma bawa senter itu doang. Itu juga ya begitu aja lah, nggak prepare lah. Paling ntar sampai puncak jam 4, ketipan begitu. Jam 4 ya bang? Iya, kan ntar pulang kemalaman kita di senter. Oh iya ya. Tapi nggak sampai nginep kan bang? Nggak sampai. Udah kalau nggak sampai nginep kita naik aja deh bang. Tanggung ya? Iya udah tanggung. Kira tuh setelah ngopi beresin, dia tetap nggak bawa air ya, tuh ngambil air buat ngopi tuh pakai air panas itu tuh. Ngopi. Set. Selesai ngopi, doa lagi. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Gue inget banget tuh. Nggak tahu sih kalau sekarang ya. Gue nggak tahu kalau sekarang. Abis nyebrangin air panas itu tuh kan ada seling kabel tuh. Abis nyebrangin tuh ada pos bang. Itu bukan dibilang pos, bukan pos, tapi itu pos. Maksudnya tuh pos udah nggak kepake lah. Posisi begini nih. Ini pos di sini. Gue nyebrang begini. Gue muterin pos muterin ke belakang naik ke atas. Nih jalurnya nih. Baru gue jalan ke atas nih ke sini. Jadi posisi ini ntar kalau misalnya gue turun, posnya ada di sebelah kiri. Kan gue naik ke sebelah kanan nih. Gue jalan kanan. Setelah jalan, set kanan udah lama jauh dah, lumayan. Sampailah gue di Kandang Badak bang, sekitaran jam 3 dah. Jam 3 gue sampai Kandang Badak. Aus bang, nggak ada yang bawa minum kan? Nggak ada yang minum, ada bawa tumbler 1. Bang, aus banget ya. Lagian tadi suruh bawa air nggak mau. Ya kan tadi prepare nggak muncak kita, cuma sampai Ciberem, terus ke air panas. Oh iya kata Ipan, ntar di Kandang Badak ada sumber mata air, agak turun sedikit tuh.
Akhirnya singkat cerita tuh sampailah gue di Kanang. Nah gue di Kanang Badak tuh gue ketemu sama 3 orang. 3 orang itu bapak-bapak. Tuh kayak orang bapak-bapak ngomong gini, Pak mau kemana Pak? Saya cuma sampai sini aja lah, kata bapak-bapak itu. Ya pada mau kemana masnya? Kita mau ke puncak. Pada gue dengan sombongnya gue ngomong puncak ya kan. Mau ke puncak Pak? Lah ke puncak begini doang, kata bapaknya gitu kan. Ke puncak begini aja. Iya Pak, ntar sampai puncak langsung turun lagi, nggak nginep kok. Oh gitu, iya ya, yaudah hati-hati. Nah sebelum gue naik itu ngambil air tuh gue ke bawah. Nah berarti gue ngisi penuh tumblernya Ipan tuh, gue isi penuh. Kan kayaknya kurang ya, orangnya berlima haus kan. Gue bilang sama Ipan, Bang kayaknya kurang airnya ya. Iya Bang, tuh gue di sana lihat ada botol-botol bekas Bang, cuci aja kali ya, terus diisi air ya. Ya boleh lah, boleh. Ya nggak apa-apa kan. Ipan bilang gini, nggak apa-apa Gus, nggak bakal sakit perut. Tanah gunung mah insya Allah dah bersih, beda sama tanah kota mah udah tercemar lah segala macam. Oh iya Bang, kira gue cuci Bang, gue cuci botolnya 2 tuh, gue bawa 2 botol. Habis itu selesai. Nah kan tadi gue bilang kan bocah lemesan, dia kan bisa dibilang tuh anak gaul zaman sekarang lah gitu ibaratnya. Dia nggak mau minum Bang, kotor. Dia mau minumnya tuh air yang di tumbler aja. Air di tumbler aja tuh dia males minum karena kan tuh air dari gunung gimana nggak matang gitu lah gitu. Tapi dia males minum ya. Tapi akhirnya minum karena kan yang nggak ada kan kepepet kan minum. Dah si Wisnu itu sama si Rudi tetap dengan bahasanya dia ceng-cengan sepanjang jalan Bang, nggak putus Bang dia. Aton, Majid. Gue dalam hati gue, lah ini bocah malah begini ya, naik gunung ya. Tapi gue nggak pikiran kalau naik gunung nggak boleh begini. Gue nggak ada pikiran sama sekali tuh waktu itu. Nggak ada pikiran, pokoknya gue naik aja. Nggak ada pikiran begini salah nggak. Sampai kan kalau kita naik dari Kanang Badak nih kan landai banget nih, lebar banget nih. Tuh agak nanjak Bang, jalan nanjak. Sampai tanjakan stop, rest dulu 3:30. Rest dulu, makan dulu yuk, masak mie Bang, kan gua kan bawa mie 2 tuh tadi tuh. Ya kan karena emang nggak prepare, jadi juga nggak lapar juga, soalnya kan tadi sebelumnya kan makan kan. Ya makan ya mie 2 tuh bagi berlima aja udah, makan berlima sambil ngobrol-ngobrol gini. Terus kan jalan tuh kebagi 3 tuh Bang, ke kiri ke Gede, ke kanan tuh ke Pangrango. Yang jalur tengah tuh jalur lama. Bang ini jalur, gua tanya sama Ipan, Bang ini jalur apaan Bang ya? Ini mah jalur ini kayaknya Gus dah buat ranger kayaknya biar cepet tuh. Oh gitu ya, iya kita berarti ke kiri nih Bang. Iya kita ke kiri. Setelah makan tuh 3:30 gue jalan, nggak ada Bang, nggak ada yang aneh-aneh sama situ, tetap enak, enjoy enak. Wah nah daki tuh yang paling enak lah pokoknya tuh. Naik sampai tuh ke, kalau waktu itu yang Ipan cerita sama gue itu namanya tanjakan setan ya. Sampai tuh kabel seling, dia nanjak agak 2 meteran dah Bang, pakai kabel seling tuh kita naik. Habis itu udah gitu doang, nggak manjat kayak pro manjat gitu, cuma kabel seling doang, kabel seling manjat ya kan. Habis itu pertama tetap Rudi kedua, gua ketiga manjat. Gua sempat berhenti dulu nih nengok pemandangan, wah gila nikmat Tuhan, mana lagi yang didustakan ya, keren banget emang filmnya kan, ini gunung nengok gini, cakep banget nih. Nah, Wisnu gue liat, wah udah jauh Wisnu sama Rudi. Karena gue semangat banget Bang, masih muda dia, masih muda. Gue akuin ya, cepet dia naiknya. Naik. Gue ikutin. Pas gue ikutin, gue nengok ke belakang dulu Rian. Rian kan bocah lemesan tuh, yang tadi gue bilangin. Udah goyang-goyang dia. Mau kuat dia masih kan. Jalan. Wisnu udah gak kelihatan nih. Kelihatan aja udah kecil, udah jauh. Karena tuh tanjakan setan tuh, jalurnya bener-bener ekstrim banget Bang, daki begini. Pas gue agak naikkan, kira-kira 50 meter dari Ipan, gue nengok Ipan gue lihat agak sempoyongan. Tapi Ipan nggak cerita nih, ntar ceritanya pas di bawah dia. Ipan agak sempoyongan. Nah gue positif aja lah, namanya juga daki lagi seneng-senengnya. Gue juga nggak terlalu merhatiin si Ipan. Pas gue nengok ke atas tuh, si Wisnu makin jauh tuh sama Rudi. Kok gue lupa Bang ya, maksudnya gue ngelihatnya itu sosoknya tuh nyata atau gue halu apa gimana, pokoknya tuh di saat itu tuh gue ngelihat kayak di depan gue tuh ada kayak nenek-nenek. Cuma gue kayak ditegur tuh, tapi negornya tuh nggak dia ngomong, dia negor tapi gue
terasa gitu bang di batin gue gitu. Dia ngomong gini bang, Kalau naik, jangan kayak gini. maksudnya kayak gini tuh, gue merinding banget ya. Maksudnya kayak gini tuh, kan ini gue berantakan banget nih naik, nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa perlengkapan segala macam, nggak ada bawa. Pokoknya pas gue ngerasa gue kayak tegur kayak gitu, gue langsung duduk, nggak duduk sih gimana ya, kayak di antara dua sujud lah gitu bang. Gue istighfar, astagfirullah. Gue cuma bilang maaf kalau salah, nggak diulangin lagi tuh. Gue lupa deh itu gue ngomongnya gimana. Pokoknya tuh intinya gue di situ gue minta maaf dah gitu. Tapi gue nggak minta maaf soal yang ceng-cengan mengganggu atau gimana, enggak. Singkat cerita tuh gue naik sampai puncak tuh jam 4, sampai puncak jam 4. Pas sampai puncak, gue karena gue belum pernah naik ya, gue maaf juga nih. Pas gue sampai puncak gue ngerasa, lah kok begini doang ya. Maksud gue perjalanan dari bawah tuh kan berat ya kan, nanjak begitu kok sampai atas begini gitu. Maksud gue ya begini puncak ya gitu. Gak kepikir gue mah di puncak ya kayak gimana gitu pikiran gue ya, sampai puncak begini doang ya, oh cuma kayak kerikil gitu. Akhirnya puncak terus sampai atas depan gini, kita ngerenung dulu, kita tuh kecil banget nih di sini, di gunungnya tuh kita kecil, kita kenapa-napa nggak ada yang tahu nih. Ya bang, ya benar-benar kita renung dulu ya di atas ya, sambil mikirin dosa-dosa mungkin gitu. Ya bang, emang bagus sih dia buat naik, buat leader kita naik sampai atas. Di atas kita ngerenung ya, ngerenung dah gitu, ngerokok dulu, ngopi nggak ngopi sih kayaknya itu, ngerokok doang. Bang, udah yuk turun 4:30. Ya udah yuk turun 4:30. Itu turun cepet banget bang, cepet banget, karena kan posisi enak, nggak kayak nanjak kan berat ya, turun mah cepet banget dah tuh, atau udah sampai di seling ya itu kabel seling. Nah pas gua sampai di kabel seling, baru gua mulai kepikiran kayak, ih gua di tengah hutan ya, ntar malam gimana nih gitu. Gua baru namanya kepikiran tuh. Tadi mah pas naik mah enggak, enjoy aja. Pas gua sampai kabel seling, turun wah gelap banget ya. 4:30 turun jam 5 sampai kandang badak jam 6 bang, pas maghrib. Gua nggak tahu apa yang pas di kandang badak itu, gua nggak tahu apa yang Ipan lihat, cuma gua ngelihat sosok bang, sosoknya ya itulah, si ada yang putih tuh rambutnya panjang, kenal nggak? Iya. Itu Tante Kunti ya, Mbak Kunti itu. Gua ngeliat tuh, gua ingat banget posisinya tuh di situ tuh, posisinya tuh di situ tuh gimana ya, bilangnya ya. Gua turun kan dari atas nih begini, kan kalau ke sana tuh tempat gua ngambil air nih. Gua kesini, ini ada kayu nih jatuh nih, kayu gede emang udah lama, dia batas segini dah. Posisinya tuh si Kuntinya tuh di sini nih. Gua inget banget nih, gua kalau inget dia ngeliat gue juga, gue masih inget nih posisinya dia ngeliat nih kesini, ngeliat. Mungkin Ipan ngeliat, makanya Ipan bilang gini, weh berhenti dulu, maghrib, Pak Mali jalan. Oh iya bang, ya. Gue pikiran gue mah begitu positif aja bang, nggak ada gue pikiran negatif, gue digangguin, gue dia apain, nggak ada, positif aja. Berhenti istirahat, ngobrol biasa, nggak ada pikiran aneh-aneh bang, nggak ada pikiran ini pendakian horor, nggak ada, biasa aja. Cuma gue emang lihat, Ipan pun juga ngeliat, tapi Ipan ceritanya ntar pas di bawah, maksudnya biar nggak panik lah, namanya lagi begitu nih 4 orang kan termasuk gue belum pernah naik, kan takutnya ntar takutan atau gimana. Udah maghrib nih jalan, mulai nih bang kejadian. Kejadian yang gue pikir nih gak masuk logika sih. Kan tadi gue sebelum naik gue cerita ya, gue beli bohlam 5 ya. Kan bohlam 5 itu belum termasuk sama bohlam yang di dalam senter dong. Senter ada 2 sama headlamp. Senter 2, senter gue yang megang. Gue di depan, posisi turun nih gue di depan nih. Gue di depan, Wisnu, Rudi megang senter. Gue megang senter, Rudi megang senter, Rian nggak megang nih. Ipan megang headlamp, cuma headlampnya nggak dipakai, maksudnya belum dinyalahin. Karena kan senter 2 udah cukup ya. Tes nyala sebelum gua jalan nih, tes dulu. Tak. Mantap. Nyala nih, dua-duanya nyala. Ajaib, Bang. Gua jalan
10 langkah mungkin ya, meledak bang. Lu tahu bohlam putus tuh, bohlam putus kan, putusnya tes begitu lah kan, meledak, bohlamnya pecah, jedar begitu, dar, gue meledak, si Rudi meledak, dar 2 kali, lah, bang, meledak bang, udah ganti, karena masih ada 5 itu, gue mulai deg-degan, tapi enggak, biasanya biasa aja lah gitu, dibawa biasa aja, nggak ada. Wah gue dikerjain apa? Enggak ada. Ganti, ganti nih. Punya Rudi juga ganti. Set pasang, set bisa pecah begini ya? Konslet kali ya? Gitu kan ya? Ya udah nyalain lagi, tek nyala. Gue nyala, Rudi nyala, tek nyala. Mas gue itu, gue masih di kandang badak bang, belum jalan. Masih kandang badak tuh yang ada si Mbak Kunti itu. Cuma pas abis maghrib itu nggak ada dia, hilang. Gue jalan set. Meledak lagi bang, berarti itu udah 2 kali meledak ya, jedar meledak lagi, buset, meledak mulai merinding tuh, wah kayaknya kenapa-napa nih, bang meledak lagi bang, gue bilang gitu sama Bang Ipan ya, bang meledak lagi ya, ganti lagi kali ya, udah ganti, itu posisi gelap buat bang, gelap udah itu habis maghrib tuh gelap, gue nggak kayak kalau nggak ada senter nih, gua sama lu aja nggak ngeliat dah. Terbatas jarak pandang. Saking gelapnya itu, gelap banget. Headlamp belum nyala headlamp. Ganti lagi senter. Ganti 2 kali tuh. Berarti bohlamnya udah 4 nih sama ini nih. Belum, masih di kandang badak. Jalan tuh kira-kira, ya jalan nggak jauh bang. 10 langkah lah. Itu meledak lagi. Meledak itu bukan bohlam putus. Bohlam meledak, jedar sisa 1 bang, tuh udah 6 meledak tuh, sisa 1, tuh gimana bang, meledak lagi bang, gue ceritanya merinding banget ini, udah lama soalnya kan nggak pernah gue ceritain, baru cerita ini aja, bang meledak lagi bang, yaudah gimana ya, bingung juga, udah pasang lagi Gus, pasang, coba jangan lu yang megang dah, yaudah ya, ini megang si Rian kalau nggak salah dah waktu itu megang. Bohlam 1 lagi dipasang, set, tes nyala, cetek, alhamdulillah nyala. Jalan lumayan agak lama, meledak lagi, jedar meledak. Gak punya lampu bang gua. Wah tinggal headlamp nih. Headlamp gimana bang? Nyala nggak bang? Gua takut deh mau nyalain jadinya. Takutnya meledak juga, gimana ya kalau meledak ya? Terus kita nginep di sini. Nggak ada apa-apa nih kita, dingin-dinginan gitu, si Bismillah, nyalain, cetak nyala bang, alhamdulillah bang, nyala bang, meskipun nih gue kasih tau nih, itu headlamp itu dibilang terang enggak terang, dibilang redup, itu meskipun pakai headlamp nggak kelihatan jalan di depan, lampu center flash handphone mah masih terangan itu dah, headlampnya tuh redup banget. Buat turun itu maksa, dalam artian gini ya, bang ini gimana bang, ya udah tetap turun aja, ya udah nih gue di depan ya, iya Ipan belakang megangin headlampnya, copot tuh dari kepala tuh dipegang gini, kelihatan nggak Gus? Iya kelihatan bang, kelihatan. Gua turun itu kagak mata begini enggak, gua begini bang, dari kandang badak tuh gue begini, nyari jalur gue bang, wah gue nyari jalur, kan namanya gelap, mata kita kan dipaksa begitu, pegel banget ya, terus tuh gue, kan tadi gue cerita prepare naik kan dari 10:30 tuh, sampai puncak kan tepat jam 4, berarti kan kurang lebih kan naik cuma 5 jam ya, kalau turun biasanya kan lebih cepet dong, wah gue naik tuh sampai stres banget bang, gue turun nggak kelihatan jalur, gue ngeraba pakai kaki tuh, masih ingat banget tuh gue ngeraba lama banget tuh, namanya pelan-pelan bang, pelan-pelan iya pelan-pelan, santai nggak usah takut gitu ya, pokoknya kita yang jaga komunikasi ya biar positif gitu. Wis lu pegang baju gue wis, pegang karena emang nggak kelihatan sama sekali, wis lu megang baju gue nih begini, Rudi juga megang, Rian terus Ipan megangin senter begini, turun. Tadi gue cerita bang, habis air panas kan ada pos nih sebelah sini nih.
Itu gue pas udah kira-kira tuh 8:30 gue sampai di yang gue bilang air panas itu. Ini yang gue lihat sampai pos itu tuh gue 8:30. Gue ngelihat itu kan tadi kan gue bilang ya, kalau kita turun berarti kan pos di sebelah kiri ya. Itu gue nggak tahu karena gue capek apa karena gue salah lihat. Itu 5-5-nya ngelihat pos di sebelah kanan. Gue ngelihat pos. Wah, gue seneng banget bang. Gue merinding banget ya. Gue pas ngeliat pos, gue seneng banget. Kenapa? Karena udah deket, udah air panas. Air panas tuh kan jam 2 tuh pas gue tadi naik. Berarti kan kurang 2 jam lagi tuh. Gue udah mau sampai ke Ciberemnya tuh, yang deket Ciberem itu. Gue sampai lihat terus, wah, gue dalam hati, alhamdulillah, udah pos bang. Itu gue juga sadar jalan yang gue injek itu udah rapet, tanaman tuh udah rapet, udah nggak ada jalan. Cuma karena itu feeling gue itu sebelah kanan pos, ya jadi gue terusin kan, feeling gue tadi kan ini pos di sini gitu kan ya, gue muterin pos nih di kanan gitu, muter gitu. Pas gue mungkin berapa langkah gitu, gue sadar gue injek tuh kayak jurang bang. Bos, bang, mundur, buntu, mundur lagi tuh kita bang. Nah yang bikin kita jadi deg-degan, yang tadi kan kita ngeliat pos berlima-lima itu ngeliat posnya nggak ada bang. Anjir, posnya nggak ada. Cuma karena kitanya pikiran kita positif gitu ya, maksudnya menenangkan diri. Ipan ngomong gini, wah gimana sih lu Gus, jalan buntu terusin. Iya bang, gue bilang gitu. Iya ya, kenapa gue terusin ya, perasaan tadi bang ada tuh di sebelah kanan ada pos ya. Wah kagak ada, paling mah ngeliat semua. Tapi ceritanya ntar pas di bawah dia cerita, tahu lu si Wisnu ngomong gini, tahu lu kagak ada jalan terus ya. Iya, lalu kagak ngasih tahu gue kalau nggak jalan. Akhirnya gue jalan. Nah ini baru nih jalannya, jalan bener nih. Lalu depanan lagi. Karena gue takut kejadian kayak tadi tuh yang gue hampir nyemplung ke jurang tuh. Bang, gue bilang bang, tukeran kali bang ya? Tukeran? Iya, tukeran lu di belakang dah. Gue di belakang dah, lu depan ya. Gue takut kayak tadi lagi. Emang kenapa gue tadi lagi? Takutnya jurang bang. Penenangin gue. Bukan jurang, gue situ mah apaan? Apa sih namanya kalau itu jatuh ke kayak kebun-kebun itu, gambus ya? Apa? Gambut kali ya? Lahan gambut. Kayak begitu dah Ipan ngomongnya. Bukan jurang itu, gambut kali gitu. Oh iya ya? Iya. Udah lu tuh, gak apa-apa lu depan aja. Udah bang, lu depan dah. Tukeran ya, gue di belakang. Iya. Tuker nih gue pindah buntut kepala gitu, tuker set. Pas gue di belakang bang, rasanya udah nggak karu-karuan, udah nggak enak dah, udah ngaco, udah kemana-mana dah tuh. Gue pikir tadi pos tadi tuh apa yang gue lihat ya, apa si Kunti yang tadi di kandang badak apa iya, apa emang masih gue ngeliat sendiri sih, orang kan belum cerita nih yang empat-empatnya belum nggak cerita kalau dia ngeliat juga. Apa gimana nih, halu kali gue ya. Pas gue pegang senter, astagfirullah bang, gelap banget bang, nggak bisa ngelihat gue sama sekali. Senter kan soalnya headlampnya gue kedepanin tuh ke tempatnya si Ipan tuh, ke kakinya dia. Bang kelihatan nggak bang? Kelihatan. Gue takut bang, jujur aja gue takut banget. Posisi tuker nih, Rian di belakangnya Ipan. Gue kayak pesan terakhir sama Wisnu. Wis, kalau ntar senter mati, lu buru-buru nengok ke belakang ya. Nah, Ipan denger, oh Gusti mungkin takut ya di belakang ya. Gus, Ipan ngomongnya gini, bijak sih dia, ngomongnya begini dia. Gus, tukeran aja dah, lu depan. Mau ngapa bang? Gua kagak kelihatan, buram banget mata gua. Lu aja yang nyenterin. Oh yaudah, boleh. Tuker. Gua balik lagi posisinya ke depan. Gua senang banget ya di depan, daripada di belakang serem banget bang, beneran dah. Gua turun, begini masih tetap sama ngeraba. Tiba-tiba bang Ipan jatuh bang. Gubrak Ipan jatuh tuh. Gua nggak tahu muter berapa kali tuh dia jatuh. Debuk. Nengok semua kan tadi kan gue pas gue bilang kan kalau ntar tiba-tiba senternya nggak ada, lu buru-buru nengok gitu kan. Ya itu senternya nggak ada tuh, tiba-tiba kita nengok semua, Ipan jatuh. Gubrak. Ipan jatuh. Set bang, lu nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa, dah nggak apa-apa. Bentar, kita ngeres dulu. Di saat ngeres tuh Ipan ngomong gini bang, kalau mau diambil gua aja. 4 temen gua suruh turun. Dia nggak tahu apa-apa.
Mungkin begitu ya Ipan ngomong. Jadi gue dengar kan gimana ya, Ipan apa yang dirasain ya, pasan dia pas senter pecah meledak kayak dia enjoy aja, ternyata pikiran dia jauh juga sampai mikir begitu dia. Ngeres dulu dah, ngeres. Itu gua kan di depan nih, Wisnu, Rudi, Rian, Ipan tuh nggak kelihatan udah, cuma terasa lah kalau ada hawa di sebelah kita, ada orang gitu, gelap banget, kita merem gini juga sama melek sama saking gelapnya. Aduh gelap banget ya Ipan. Bang lu gimana bang? Nggak apa-apa. Oh iya bang, itu aja bang, gua bilang kan kita punya misting ya. Iya, dijadiin obor aja kali ya. Nah iya bener tuh, jadi obor iya, bener jadi obor, nyalain misting nyala bur. Wah ini dari tadi kayak terang banget tuh kan api gitu. Meskipun nggak gede-gede banget, cuma kan karena ada obor gitu, ibaratnya ada misting nyala. Nah ini kayak dari tadi ya, ajaib ya bang ya, jalan berapa langkah tuh angin kenceng banget ya. Itu misting ada apinya tuh bus begini gitu bahaya bang, bahaya dah ya, bahaya gue bisa pakai kali ya, cuma gelap banget ya. Jadi tuh kita kayak dilema gitu bang, udah seneng ada penerangan baru lebih terang gitu, matiin aja kali, ya udah mati tuh, turun. Jadi kita jalan ngeraba lagi. Ini nggak ada itu nih, nggak ada cerita horor lagi, maksudnya nggak ada yang serem-serem lagi nih sampai bawah nih, ngeraba gini. Kan gue nggak tahu ya yang dilihat sama yang lain. Akhirnya sampai beneran bang di pos tuh yang gue lihat air panas, nyampe beneran tuh akhirnya, alhamdulillah sampai juga nih air panas. Nyebrang, hati-hati ya, licin nyebrang. Ngeres dulu dah, ngopi nih, gue ngopi, nyalin misting, set nyala air, tuang, set ngopi. Nggak kelihatan bang, sebelah tuh nggak kelihatan, cuma pas misting nyala emang kelihatan dah tuh orang. Rudi di sebelah gua ngomong gini, mas apaan, lu jangan gerak-gerak. Emang apa Rud? Udah lu jangan gerak-gerak. Gua nggak tahu nih yang dilihat Rudi tuh apaan, gua nggak tahu. Pokoknya Rudi biasa juga ngomong jangan gerak-gerak, udah lu diem di situ. Ya kan namanya yang kita ngopi kan ngambil gelas begini ya, ini gimana nggak gerak coba, yang minum kan gitu. Jadi jangan gerak-gerak udah lu jangan gerak-gerak, pokoknya jangan gerak. Ngopi, selesai ngopi tuh jalan lagi lanjut. Terus gue sampai di air panas tuh 10:30 kayak dah. Wah tuh panjang banget, dari 4:30 air panas 10:30. Panjang banget tuh perjalanan, jauh banget dah. Mata udah pedes banget, udah gak karu-karuan ya. Jalan terus nggak ada kejadian aneh, terus jalan terus. Kira sampai tuh di pertigaan yang tadi gue bilang itu, yang kayak kalau ke kanan kita ke Ciberem, kira jalan mulai kan, gue langsung semua tuh langsung alhamdulillah sampai juga kita di sini, izinin kita turun, berarti kan gitu ya, alhamdulillah turun nih kita, turun. Itu mau jalan udah enak bang, kalau lu pernah jalur ke Ciberem tuh jalan lebar segini kali itu 2 meter, jalan enak, jalan di Rawa Gayonggong, jalan kita jalan. Cuma kok perasaan gua kok jauh banget ya, tuh jauh banget bang, perasaan nggak nyampe bang, nyampe pos 1 tuh nggak nyampe, saking jauhnya perasaan gue ya. Mungkin apa karena gue udah capek, udah stres juga, tuh nggak nyampe. Gue karena gue capek, gue bilang gini, set dah, ini kenapa nggak nyampe ya, udah jalan lama banget ini, gitu gue ngomong gitu. Wisnu negor gue, lu sekali lagi ngomong begitu gue pukul lu, gitu. Wisnu ngomong gitu, gue ngerti maksudnya, gue ketawa-tawa, iya kan, ya gue bercanda doang kali gitu. Jalan, akhirnya tuh sampai tuh bang ke, kalau kita baru naik ke Gede tuh ada kayak danau tuh, kan ada kalinya tuh sebelah. Wah, gue langsung lari ke air itu bang, jebur, wah dinginnya puncak juga gue nggak rasain lah. Wah dinginnya itu gunung tuh nggak gue rasain, saking gue senang banget ketemu air. Terus udah deket lagi sampai gerbang, wah gue seger banget, mandi, gue minumin air, alhamdulillah gue bisa minum nih, selamat lah gitu ibaratnya ya. Turun, akhirnya singkat cerita tuh gue turun sampai bawah bang, kita naik mobil. Gue nggak tahu kalau ini tuh udah jam 12:30, gak tahu gue tahunya tuh udah masih pagi lah, masih jam 11-an lah, kan soalnya deket naik gue tuh
jam 11 sampai puncak jam 4 kan 5 jam. Gue turun dari setengah 5 masih iya sampai di atas jam 12 kan jauh banget selisihnya ya. Pas turun, pas gue turun, pas udah sampai gerbang nih udah ketemu warung-warung di Cibodas, udah pegal banget kaki. Ipan ngomong gini sama gue, Gus, ya kenapa bang? Lu tadi ngerasain apaan di atas? Lu ngerasain apaan bang? Gue tanya gitu kan, lu ngerasain apaan bang? Gue sebenarnya tadi pengen ngomong, cuma takutnya pada panik, pencar, hilang takutnya ya kan. Iya kan lu sampai ngomong, kalau mau diambil gue aja. Ya kan soalnya Ipan ngomong akhirnya, gue gak pernah Gus naik kayak gitu. Maksudnya gimana bang? Tadi pas ditanyakan setan itu, gue ngerasa Ipan bilangnya jantungnya berhenti. Jantung gue berhenti Gus. Jantungnya berhenti gimana bang? Ya gue sempoyongan itu di situ. Ya gue ngeliat bang, lu sempoyongan. Gue pikir lu capean aja. Gue selama gue naik gue kagak pernah sih yang namanya kayak ngerasain kayak gitu. Oh gitu ya bang ya. Iya. Tapi gue nggak cerita biar lu kan lagi pada semangat tuh naik. Iya. Terus lu ngeliat apaan lagi bang? Yang di kandang badak. Oh iya gue ngeliat bang. Lu ngeliat? Iya. Udah jangan bilang-bilang. Mana bilangnya gitu. Udah jangan bilang-bilang. Terus akhirnya tuh kan turun tuh, kita nungguin bis tuh bang. Pas nungguin bis kan capek tuh, selonjoran kita di pinggir jalan nih. Cerita, Gus, tadi lu yang ngeliat pos gimana ceritanya? Ngeliat pos? Oh yang tadi hampir nyemplung? Iya. Bisnya ngomong, gue juga sebenarnya ngeliat Suk. Lu ngeliat? Iya. Kata gue, si Gusti kemana nih jalan lurus bahaya? Kan kita kan turunnya kan harusnya kan pos sebelah kiri. Pas kita turun tuh pos sebelah kiri bukan sebelah kanan. Wisnu ngomong, gue Wisnu juga ngeliat, Rudy juga ngeliat. Gusti kemana itu jalan? Bukannya ini salah jalan gitu ibaratnya. Kok dia malah jalan? Cuma posisi Wisnu juga ngeliat, Rudy juga ngeliat. Yang jadi permasalahan itu yang kita lihat apaan? Kan soalnya namanya gelap banget, yang kelihatan putihnya doang tuh, cat pos itu kan putih. Udah begitu. Jadi pas gua turun tuh gua pas sebelum naik bis tuh gua alhamdulillah banget ya bisa sampai sini gitu selamat gitu. Cuma pas itu gua ngomong lagi sama Bang Ipan, Bang, cuma tadi gua ngerasa kayak ditegurnya begini Bang, lu kalau naik jangan kayak gini, kalau naik yang bener lah, maksudnya kayak lu jangan ceng-cengan, kan Wisnu ceng-cengan tuh masih kayak gitu. Iya gua ngerasa kayak gitu pas tadi di tanjakan setan itu yang lu bilangin tuh, kayak gue ngerasa kayak ditegur gitu Bang. Kayak gitu sih Bang cerita gue. Oke Bang Gusti, dari runutan cerita lu gue udah nyimak nih. Mungkin teman-teman juga semua juga pada nyimak nih ya. Iya. Gokil sih. Dan mungkin itu perdana ya buat lu ya, perdana. Makanya lu semangat banget ya. Semangat ya. Sombong udah gitu, lu sombong iya. Parah. Karena awalnya lu nggak ada niatan buat naik. Nggak ada. Cuman karena lu pengen nyombong gitu ya, di depan orang-orang, lu mau kemana? Puncak. Langsung gitu, sombong. Padahal lu sadar ya dari bawah itu lu nggak ada prepare apa-apa ya, gitu. Dan satu lagi, lu nyeker Bang. Itu sampai puncak. Sampai puncak gue nyeker. Turunnya pakai sepatu. Puncak gua tenteng sepatu, nyeker gua. Tuh kok maksud gue tuh kalau gua kaki gua kenapa-napa gimana ya? Iya. Jadi nyusahin gitu maksudnya. Wah, untungnya nggak kenapa gitu maksudnya. Dan yang jadi pertanyaan gua, waktu lu turun di pos badak ini ya, Iya. kandang badak. Iya itu. Dan itu semua pada ngeliat. Nggak ngeliat. Yang ngeliat kayaknya gua doang sama Ipan yang lihat. Yang lain nggak? Nggak ngeliat. Dan di situ lu semua keep silent. Iya, keep silent. Karena gimana ya? Kalau kita panik kayak kalau gue inget-inget sekarang gue panik sih harusnya tuh. Gue lari kayak gitu harusnya. Serem soalnya. Gue inget banget nih posisinya tuh ya di situ tuh, gue inget banget tuh. Posisi itu dia ngeliat lu gitu Bang apa gimana? Gimana ya? Dia ada kayak pohon gitu Bang. Terus dia di sebelahnya gitu. Jadi itu gue merinding banget ya, nggak apa-apa, gimana ya, begini nih posisi nih, dia tuh, ini pohon nih, begini nih.
Oh, setengah doang. Setengah gitu dia ngintip gini, cuma kelihatan itu. Kelihatan tuh posisi itu dia tuh, gua tahu tuh. Kelihatan. Ipan juga ngeliat tuh kayaknya. Itu deh pokoknya Ipan serem ya di situ. Dan mungkin teman-teman juga pasti penasaran nih masalah senter. Wah, tuh kacau tuh. Iya. Penasaran mungkin bukan karena masalah pecah juga nih. Ya, Senter yang lu bawa itu senter yang lampunya kuning itu atau gimana tuh, Bang? gua lupa, Bang. Pokoknya center tuh yang baterainya 2. Nih gua cerita sedikit, Bang. Bohlam itu kan ada kuat-kuatan tuh, maksudnya wattnya tuh Iya, berapa watt gitu ya. Itu gue lupa wattnya berapa. Pas beli itu kan nunjukin senter tuh ke tukangnya tuh. Ah, beli bohlam nih buat ini. Wah, kosong, dia bilang gitu. Kosong. Itu kalau nggak salah wattnya 1,5. Yang dibeli itu 2. Harusnya kan bukan pecah dong, bukan putus, harusnya redup karena kan wattnya buat 1,5 kita pakai yang 2. Iya, over kan, ya, over. bukan over, Bang, apa sih namanya ya, bassnya ya? Kurang dayanya, harusnya malah kurang. Itu malah meledak. Itu tuh yang gua nggak habis pikir tuh. Meledak. Itu senternya itu senter yang batu baterai gitu kan? Batu baterai. Iya. Batu baterai. Senter 2, baterai 2. Meledak dar. Meledak nih, meledak bohlam. Bunyi gitu tuh. Meledak bohlam pecah, jedar gitu. Bunyinya tuh kenceng banget. Sampai ya bayangin aja tuh, beli bohlam 5. Senternya itu ada bohlamnya 2. 7 tuh berarti tuh. 7-7-nya meledak. 7-7-nya meledak tuh. Cuma karena pikiran waktu itu nggak panik juga mungkin. Ya alhamdulillah tuh. Oh, dibawa santai. Bawa santai. Itu tegurannya sih, Bang. Gitu. Teguran juga tuh. Saya buat apa yang ntar nonton channel lu tuh biar sering naik tuh jangan ngikutin gue lah. Nggak usah nyepelein. Iya, gitu. jangan nyepelein. Kan ada tuh yang ngomong kalau kita naik gede mah gunung buat pendaki amatir yang baru mau coba-coba, baru pemula. Kan ada tuh yang ngomong-ngomong gitu. Apa dari pengalaman gue, janganlah nyepelein gunung apapun, jangan deh. Itu gue masih alhamdulillah banget masih bisa turun ya dengan meskipun senter nggak ada gitu. Sempat jatuh tuh juga, yang sedih juga tuh masih pada ngomong gitu. Nah, itu dia tuh. Gua penasaran juga tuh gitu. Iya. Makanya pas Ipan jatuh itu ya. Iya. Gitu. Ipan nggak cerita gitu ke lu. Kenapa dia bisa sampai jatuh Enggak, gitu? Enggak jatuh, dia nggak cerita dia. Tapi itu lu semua ngelihat dia gitu. Jatuh, buk gitu. Nggak tahu berapa kali jatuh, buk gitu. Cerita apa? Ngelihat gue semua tuh kan gue juga pesan sama Wisnu tuh kalau pas gue di belakang tuh. Wis kalau ntar lampu mati buru-buru nengok gitu. Akhirnya sama kejadian tuh sama Ipan jatuh balik gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Gusti, Bang Gusti. Iya, Bang. Udah berbagi cerita di channel kita nih, udah hadir ya. Banyak umur, sehat selalu, sukses juga buat usaha ojol ya. Oke, mantap. Ojol. Biar makin laris ya. Mantap. Mungkin ada pesan-pesan ya buat semua teman-teman yang ada di channel kita gitu untuk pendakian atau apapun itu buat teman-teman semuanya. Oh iya, kalau masukan nih ya. Iya. Kalau naik gunung apapun tuh etika dijaga, adab tuh dijaga. Pilih leader tuh yang bagus tuh, kayak gue tuh kan gue pakai leader tuh Bang Ipan tuh leader bagus dia. Gue pipis saya diajarin jangan diri Gus, kalau pipis jangan diri, agak jongkok dikit. Sunnah Rasulnya gimana gitu. Itu mungkin salah satu yang bikin gue selamat juga mungkin ya. Terus juga banyak doa, istighfar. Terus kalau lagi kayak kejadian gue tuh jangan panik lah. Tuh. Usahain tetap tenang. Tetap tenang. Observasi kembali kayak gue pas tadi hampir nyemplung, balik lagi observasi, nyari jalur lagi, nggak usah buru-buru panik gitu. Terus juga kalau naik jangan sok-sokan lah mau naik lah gitu. Gue mau puncak dah. Kalau diizinin Bang, gitu ya kan. Kalau nggak diizinin gimana? Makanya jadi kalau mau naik tuh prepare lah, prepare yang bagus gitu. Jauh-jauh hari, nggak kayak gue ini parah dah. Untungnya bisa pulang gitu, bisa berbagi cerita. Jadi kan sama yang lain Bisa bagi pengalaman ya. Jangan sampai kayak dia tuh. Iya. Gitu. Jadi selain fisik, logistik, mental, dan lain-lain semua harus disiapin gitu. Semua tuh.
Oke, terima kasih ya Bang Gusti ya. Iya. Sekali lagi. Nah, buat teman-teman, gimana tuh cerita dari Bang Gusti? Gua terus terang ya merinding. Dan kali lagi gua salut sih. Satu, banyak pelajaran berharga dari ceritanya Bang Gusti, terutama dari leadernya gitu. Banyak pengetahuannya yang bisa diambil buat pelajaran kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mantengin channel ini. Ingat, jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasat mata, tapi kalian harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.